Tes, tes. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di bengkel dwiarsana.com. Kita sekarang mau perbaikin TV. Sebenarnya sih udah nyala. Jadi ukuran TV-nya sangat besar. Ukurannya adalah 75 inch. Dimana kalian lihat dodok yang sebesar itu masih terlihat kecil di depan TV. Kenapa, Nok? Cut. Oke, sebelum lanjut saya mau infoin aplikasi Nox Cleaner yang bisa kalian download di Google Play. Ini adalah aplikasi pembersih handphone kita biar bikin HP jadi lebih cepat kerjanya. Dengan klik tombol mulai pemindaian, Nox Cleaner nantinya bakal nyari file yang bikin HP kamu macet. Fitur manajemen foto bisa nyari foto yang ganda atau ngeblur, jadi kamu bisa hapus untuk hemat memori HP kamu. Gak cuma itu aja, Nox Cleaner ini juga bisa bersihin chat kamu yang udah lama, jadi hemat memori kayak WhatsApp dan Line. Nah, ada juga fitur mempercepat memori dan pendingin CPU yang bakalan bantu HP kamu jadi lebih cepat dan lega RAM-nya, dan juga mendeteksi aplikasi yang bikin HP kamu jadi panas. Fungsi ini bisa kamu lihat di tampilan utama, ada ikon RAM dan CPU. Ayo download Nox Cleaner biar HP-mu jadi lebih enteng dari sebelumnya. Nah teman-teman, balik lagi dengan saya Dwiarsana. Kita balik lagi ke channel YouTube Anak. Kita balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwiarsana. Sekarang saya punya TV ukurannya 75 inch gitu katanya si Dodo. Itu rusaknya adalah tidak ada suara. Jadi kalau saya bandingkan, taruh kamera di sini, terus saya berdiri di samping TV-nya kayak segini deh. Kalau saya duduk, segini lebar dari TV ini aja. Ini adalah TV terbesar yang pernah masuk. Jadi sebelumnya itu ada TV 60 inch pernah masuk sini, dan sekarang TV dengan ukuran kalian lihat seperti ada suara speaker gitu, tapi nggak sampai suara kayak apa ya, kayak robot gitu deh. Kalau volume ini gedein, volume udah gede tapi nggak ada suara. Nah itu dia masalah TV yang cukup besar ini, Smart TV. Kalau Smart TV segede ini, coba bandingin telapak tangan saya, satu jengkal tuh segini. Masih jauh. Jadi TV sebesar ini, itu mesinnya sama aja ukurannya segini. Terus ini blok apa ya dibilang, prosesor gitu ya. Konektor LAN-nya, ini kabel speaker. Oke, kalian bisa dengar tuk 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 gitu ya. Itu bukan karena saya menggoyangin kabel speakernya, bukan. Dan ini adalah IC amplifiernya. Kalau dipegang IC-nya nggak hangat, enggak, panas juga enggak. Nah, di sini saya melihat seperti ada bekas solderan. Jadi mungkin aja sebelumnya TV ini sudah pernah dicoba. Nah, ada suara lagi. Dicoba untuk apa ya, ganti IC mungkin, atau mungkin di solder ulang, di blower ulang, itu saya nggak tahu. Yang jelas ini ada bekas-bekas flux dan bekas solderan yang sudah kelihatan sekali. Dan kita akan geser ke bagian power supply. Kondisi dari modul power supply-nya sepertinya sudah dikorek-korek gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada kayak lem gitu ya, untuk melindungi kaki-kaki MOSFET. Tapi di sini sudah dikorek-korek gitu. Mungkin
berpikir bahwa rusaknya itu ada di MOSFET-nya, jebol gitu, sehingga nggak ada suara. Sebenarnya untuk memperbaiki TV, Smart TV, sebenarnya untuk benerin TV, Smart TV, Smart TV, ukuran berapapun, itu sistemnya sama aja. Jadi, walaupun ukuran 75 inch, 32 inch, 42 inch, itu sama aja. Kita bisa langsung aja lihat dulu tegangannya. Sebenarnya di modul power supply-nya itu sudah ada tulisan. Sebenarnya udah ada tulisan bahwa pin 5 voltnya mana, pin groundnya mana, 13 voltnya mana, dan di situ juga ada tulisan VM. VM itu adalah tegangan amplifier. Kita kalau benerin peralatan elektronika itu di papan PCB-nya sudah ada tulisan-tulisan, keterangan-keterangan yang membantu kita untuk memperbaiki peralatan elektronik gitu. Seperti kasusnya TV Samsung 75 inch ini, di PCB-nya sudah ada keterangan bahwa tegangannya mana, tegangan untuk amplifier mana. Dengan mengetahui pin out tersebut, saya menggunakan osiloskop ya. Saya menggunakan osiloskop akan mengecek tegangan yang keluar menuju ke modul amplifier. Jadi saya gunakan osiloskop. Ini probe-nya. Saya cantolkan probe-nya ke ground satu, dan satunya itu ke tegangan amplifier. Oke, sebelum tegangan amplifier kita lihat dulu di tegangan 5 voltnya. Maka kalian akan lihat terbaca tegangan 5,4 volt. Itu artinya stabil ya, normal-normal aja. Sekarang kita akan pindahkan titik ukur ke bagian tegangan amplifier. Nah, di sini kita bisa menemukan kejanggalan di mana tegangan amplifier itu berdenyut dari 9 volt, 10 volt sampai 11, sekian. Oh, 8 volt malahan tadi. Mungkin tegangan yang berdenyut ini menyebabkan blok amplifier ya tidak bisa bekerja dengan normal. Nah, apa penyebab tegangan itu berdenyut atau naik turun? Ada banyak hal sebenarnya. Itu bisa kita cek dengan cara membongkar dulu power supply-nya, lalu memeriksa apakah kapasitor filter itu nilainya tidak berubah gitu. Jadi saya akan coba bongkar dulu modul power supply-nya. Siapa tahu ada kapasitor yang melar atau ada komponen yang lain. Kita akan coba bongkar. Oke, teman-teman, power supply-nya sudah saya lepas ya. Jadi saat saya sudah melepas power supply ini, ternyata banyak sekali kaki-kaki komponen yang kelihatannya itu sudah disolder ulang atau mungkin pernah dicopot gitu ya oleh yang nyoba sebelumnya. Nah, teman-teman, setelah saya bongkar power supply-nya, terus saya ukur-ukur, saya mendapati sebuah MOSFET dengan tipe P ya, itu aneh. Maksudnya aneh, ini adalah MOSFET di jalur tegangan untuk power amplifiernya. Jadi pertama dia ada trafo switching, habis itu ngelewatin dioda, jadi ada dioda, setelah dioda penyearah, lalu ke sebuah MOSFET tipe P untuk digunakan sebagai switch atau saklar untuk menyalakan tegangan ke rangkaian power amplifier. Nah, MOSFET tipe P ini dia rusak. Di mana saya tahu rusak, nanti saya akan jelasin. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, kalau kita lihat atau urutkan, mungkin teman-teman kalau dilihat dari sini aja agak bingung ngelihat rangkaiannya.
Ini posisi yang saya bongkar. Sebenarnya posisi yang saya bongkar ini sudah pernah dibongkar. Yang saya katakan tadi, ini bekas solderan, bekas solderan, bekas solderan. Sudah pernah dibongkar-bongkar ya. Tapi nggak tahu kenapa nggak diganti ya. Oke, kita akan jelasin aja. Jadi ini ada jalur dari trafo switching di sini ya. Ini jalur yang datang dari trafo switching. Coba saya balik. Nah, itu dia trafo switchingnya besar. Oke. Ini masih AC. Lalu masuk ke kaki dioda penyiar, keluarnya satu. Lalu jumper menuju ke bagian ini di MOSFET ini. MOSFET tipe P ini. Udah tak copot sih. Nah, MOSFET ini dikendalikan oleh rangkaian yang ini, gitu. Jadi arusnya dikendalikan oleh rangkaian ini. Jadi kalau gate dari MOSFET ini tidak mendapatkan tegangan dari rangkaian ini, ya, feedback dari tegangan outputnya, maka MOSFET tidak akan men-switch tegangan dari katoda dioda di sini ke konektor menuju mainboard, khususnya bagian power amplifiernya gitu. Jadi pada saat kita tes tadi awal itu dia tegangannya berdenyut ya. Jadi tegangannya berdenyut. Setelah kita cek MOSFET-nya, cek MOSFET itu di mode dioda ya. Kita ambil 2 probe seperti ini. Lalu tempelkan kakinya, maka kalian bisa lihat MOSFET ini short. Jadi 092 itu short. Kenapa saya tahu short? Karena jika dibalik itu nilainya sama persis. Nah, jadi saya berani bilang MOSFET tipe P ini rusak. Ya, rusak. Sebenarnya sih sudah pernah dicopot karena ada bekas solderan. Tapi saya nggak tahu kenapa nggak diganti. Kita akan cari dulu spare partnya, apakah ada di sekitar sini. Kita mau cari dulu. Nanti kalau ada saya lagi rekam. Saya videoin lagi. Terus kita solder. Terus kita coba apakah bisa langsung bersuara TV-nya atau gagal. Saya akan cari dulu. Tes. Nah teman-teman, saya sudah mencoba untuk mencari MOSFET tipe P ini. Tipenya adalah MDF3752. Dan setelah saya cari, saya cuma punya stok MDD3752. Perbedaan dari MDF3752 dan MDD3752 adalah packagingnya, casingnya gitu ya. Jadi ini dengan tipe D-Pack dan ini tipenya seperti regulator 7805 gitu ya, yang familiar. Jadi kalian bisa lihat bentuknya beda sekali. Tapi apakah kita bisa gunakan ini di power supply TV 75 in, power supply TV 75 in? Kita lihat dulu di internet biar nggak salah. Jadi kalau di internet kita bisa lihat pin out dari kaki MOSFET-nya, baik itu MDD3752 ataupun MDF3752. Datasheet-nya sama, yang membedakan adalah bentuk package-nya gitu ya. Kalian bisa lihat ini adalah MDD3752, gate, source dan drain. Lalu MDF 3752 juga memiliki gate, drain, dan source dengan datasheet yang sama, yaitu karakteristiknya adalah drain source voltage-nya itu min 40 volt, ratingnya yaitu arus maksimumnya continuous-nya sebesar minus 36,5 ampere ya. Itu sama seperti MDD 3752. Jadi saya akan coba solder dulu MOSFET ini ke mainboardnya. Jadi istilahnya kayak ngakalin gitu. Jadi saya mengakali MOSFET ukuran besar ke MOSFET ukuran kecil.
Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya, kenapa sih nggak beli aja mousepad ukuran besar? Oke, di Bali sendiri, jadi saya di Denpasar, Bali, itu sangat-sangat kesulitan mencari spare part seperti ini. Mousepad yang tipenya aneh-aneh gini. Nah, teman-teman udah bisa lihat, mousepad dengan tipe Depak sudah saya tanamkan di PCB power supply tersebut. Memang posisinya sih sangat tidak nggak enak dilihatnya itu dah. Tapi saya akan langsung coba sekarang di TV-nya. Jadi kita akan pasang. Kita balik lagi ke TV-nya. Kita langsung uji coba. Taruh dulu kameranya. Kita pasang dulu. Sebenarnya agak males, agak gimana gitu ya benerin TV kalau sudah diubah-ubah gitu. Jadi perasaannya gimana gitu. Ya, apakah meledak? Kita agak menjauh dikit. Kayaknya ini berhasil. Saya coba konekin ke smart TV-nya dulu, lalu ke YouTube. Ini adalah TV terbesar yang pernah saya buatin vlog. Kita tunggu. Bukan nih, bukan. Ada suaranya. Mantap. Oke teman-teman, balik lagi. Oke. TV besar ini sudah ada suaranya. Kita libur beberapa hari karena kita ada kegiatan ke Jakarta. Nah, itu dia teman-teman tadi videonya begitu panjang. Nah, itu dia video saya. Vlog hari ini bagaimana memperbaiki TV 75 inch yang nggak ada suaranya. Sudah dibongkar orang. Nggak tahu siapa yang bongkar, entah pemiliknya atau yang bawa ke sini. Akhirnya kita bisa buat TV dengan ukuran jumbo ini bersuara kembali. Oke, saya mau rapi-rapiin dulu. Dimana kalian lihat dodok yang sebesar itu masih terlihat kecil di depan TV.